Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Hidayat, STMT, selaku dosen pengampu teknologi pengelasan, teknik perkapalan ITK, dan juga untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Kami di sini akan mempresentasikan dan menunjukkan hasil kerja kami di minggu 14 kemarin dalam bentuk presentasi, dan tentunya masih dengan cara social distancing. Kami akan mempresentasikan permasalahan dalam pengelasan, yaitu cacat porositas dan cacat incomplete penetration. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Ditya Miftahul Huda, NIM 09171005. Saya, Bagja Nugraha Dwiyandi, NIM 09171019. Nama saya Gita Fitri Insari, NIM 09171032. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlah Nur, NIM 09171047. User Nisa Mahendra 09171072. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, NIM 09181051 dari Prodi Teknik Perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan cacat pada pengelasan. Pada zaman yang serba teknologi saat ini, teknik pengelasan sangat diperlukan untuk berbagai proses pengerjaan industri seperti proses pemotongan logam beserta penyambungannya, konstruksi pada bangunan baja, dan konstruksi permesinan yang memang tidak dapat dipisahkan dengan teknologi manufaktur ini. Teknologi pengelasan merupakan yang paling banyak digunakan karena memiliki beberapa keuntungan seperti bangunan dan mesin yang dibuat dengan teknik pengelasan menjadi ringan dan lebih sederhana dalam proses pembuatannya. Kualitas dari hasil pengelasan sangat tergantung pada keahlian dan penggunaannya, serta persiapan sebelum pelaksanaan pengelasan tersebut. Dalam proses pengelasan, hal yang memang menjadi perhatian lebih adalah keterikatan proses penyambungan logam las yang harus ditargetkan, karena dengan cacat las yang nantinya akan terbentuk apabila terjadi kesalahan pada pengelasan. Walaupun demikian, cacat las memang tidak pernah direncanakan akan terjadi dalam proses pengelasan. Umumnya sering terjadi ketika pengelasan itu tidak sempurna. Dalam cacat pengelasan terdapat banyak jenisnya. Contohnya adalah cacat pengelasan yang disebut dengan porositas dan incomplete penetration. Adapun salah satu survei pada latar belakang permasalahan ini adalah yang menjadi contoh pada PT Jasa Marina Indah Semarang, yang menunjukkan bahwa umumnya sering terjadi permasalahan pada sambungan las bagian konstruksi badan kapal. Hal ini mengakibatkan adanya retakan atau pecahan pada sambungan las di bagian badan kapal. Karena memang pada umumnya bagian badan kapal sering menerima banyak gaya yang mempengaruhi kapal, baik dari gaya tekan air, hidrostatis, gaya tarik silih berganti akibat kapal dalam kondisi puncak gelombang atau pada saat sagging maupun hogging, ataupun pada kondisi di lembah gelombang. Bahkan pada saat kapal bermuatan penuh atau pada saat dock, kapal harus dapat mempertahankan kekuatannya. Penggunaan las dalam konstruksi perkapalan sangat penting. Dan saat ini semua kapal baja menggunakan pengelasan dalam penyambungan bagian-bagiannya. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian dan penelitian secara terus-menerus untuk memperbaiki dan mengembangkan teknik-teknik pengelasan yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cacat las porositas. Cacat las porositas adalah salah satu jenis cacat pengelasan yang disebabkan karena terkontaminasinya logam las dalam bentuk gas yang terbentuk sehingga dalam logam las tersebut terdapat rongga-rongga. Porositas merupakan cacat las yang cukup umum, tetapi juga cukup mudah untuk memperbaikinya. Porositas terjadi dalam bentuk lubang bulat yang disebut spherical porosity. Jika lubangnya memanjang, disebut wormhole atau piping. Porosity ini memiliki beberapa tipe, yaitu cluster porosity, blowhole, dan gas pore. Yang bisa kita lihat pada gambar,
ada tipe gaspor, blowhole, dan cluster porosity. Pada tipe gaspor kita bisa lihat dia bentuknya lingkaran kecil pada pengelasan. Kemudian blowhole yaitu merupakan lingkaran yang cukup besar. Kemudian cluster porosity bentuknya itu kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Di sini saya akan menjelaskan cacat las incomplete penetration. Incomplete penetration adalah sebuah cacat pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan incomplete penetration jika pengelasan pada daerah root tidak tembus atau reinforcement pada akar las berbentuk cekung. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab terjadinya cacat porositas pengelasan pada kapal? Dan yang kedua, apa penyebab terjadinya cacat incomplete penetration pengelasan pada kapal? Dan yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi terjadinya cacat porositas pengelasan pada kapal? Dan yang keempat, bagaimana solusi untuk mengatasi terjadinya cacat incomplete penetration pengelasan pada kapal? Kemudian ada penyebab cacat las porositas. Yang pertama, karena pengelasan yang terlalu cepat dan terburu-buru sehingga gas pelindung tidak bekerja secara maksimal. Yang kedua, rendahnya aliran gas pelindung. Yang ketiga, gas pelindung harus sesuai dengan logam yang akan dilas. Kemudian ada penyebab cacat las incomplete penetration. Yang pertama itu adalah root gap yang terlalu rapat. Yang kedua, tingginya posisi elektroda. Yang ketiga, ampere root yang terlalu rendah. Yang keempat, besarnya diameter dari elektroda. Yang kelima, root face yang terlalu lebar. Yang keenam, kampu yang kotor. Dan yang ketujuh itu adalah kecepatan root face yang terlalu tinggi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai solusi untuk cacat las porositas. Adapun solusi yang dapat kami sampaikan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperpendek nyala busur, di mana dengan memperpendek nyala busur akan berpengaruh terhadap beberapa hal seperti intensitas penembusan dan juga meningkatkan konsentrasi busur. Yang kedua adalah menyesuaikan arus dengan prosedur yang sudah ditentukan, di mana besarnya arus listrik yang diperlukan tergantung dari bahan dan ukuran dari sambungan las, geometri sambungan, posisi pengelasan, jenis elektroda, dan diameter inti elektroda. Yang ketiga adalah menggunakan elektrod low hidrogen. Elektroda jenis ini pada dasarnya dipakai pada baja yang mengandung karbon kurang dari 1,5%, tetapi dapat juga dipakai pada pengelasan besi tuang dengan hasil yang baik. Hasilnya tidak dapat dikerjakan dengan mesin. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu menggunakan baja dengan kandungan belerang yang rendah. Dikarenakan belerang atau sulfur menyebabkan baja menjadi getas pada suhu tinggi. Karena hal itu, batas maksimal kandungannya antara keduanya tidak boleh melebihi 0,05%. Selanjutnya yang kelima, yaitu memberikan preheat untuk mengurangi kelembaban, di mana preheat itu sendiri adalah panas yang diberikan kepada logam yang akan dilas untuk mendapatkan dan memelihara preheat temperatur. Sedangkan preheat temperatur sendiri didefinisikan sebagai suhu dari logam induk atau base metal di sekitar area yang akan dilas sebelum pengelasan itu dimulai. Langkah yang keenam adalah dengan lebih memperhatikan kebersihan material dengan cara material yang digerinda terlebih dahulu. Selanjutnya langkah yang ketujuh, yaitu sebisa mungkin jangan melakukan pendinginan dengan terlalu cepat. Baik, saya akan melanjutkan solusi pada cacat pengelasan, yakni solusi untuk cacat las incomplete penetration. Adapun solusinya, yang perlu didapatkan dari cacat incomplete penetration adalah yang pertama, sambungan yang cacat dilakukan pemotongan, dibentuk gap yang baik, dilakukan las ulang yang benar. Yang kedua, periksa kembali mesin las. Jika ada rusak,
diperbaiki dan dikalibrasi. Yang ketiga, beri peringatan pada tukang las. Jika kinerjanya tidak baik, diganti saja dengan yang lebih baik. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, salah kata, dan sebagainya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.